Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konten kreator. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja, teman-teman. Oke, teman-teman, di konten kali ini atau di video kali ini saya ingin membahas atau sharing seputar bagaimana sih channel itu tidak bisa berkembang hingga pada akhirnya channel gak lolos dimonetisasi. Nah, di konten kali ini atau di video kali ini saya akan sharing seputar pengalaman saya pribadi dari mulai saya YouTube sampai sekarang ini. Nah, teman-teman, untuk dibilang sukses untuk saat ini menjadi seorang YouTuber, saya akui, saya pun belum terbilang sukses karena saya pun dalam tahap perkembangan channel, teman-teman. Tapi setidaknya channel saya telah dimonetisasi dan saya pun ingin berbagi tips bagaimana channel itu berkembang dan apa sih faktor penyebab utama bahwa channel itu tidak bisa berkembang. Dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, versi saya pribadi, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman, apa sih yang menyebabkan faktor-faktor channel kalian itu sulit untuk berkembang? Ini menurut pengalaman saya, teman-teman. Ketika kalian ingin membuat sebuah channel, lalu kalian tidak memiliki banner yang pasti. Nah, pasti pihak YouTube sulit untuk merekomendasikan video kalian ke orang yang bersangkutan. Jadi intinya di sini yang pertama itu kalian harus memiliki banner yang pasti. Sebelum kalian memulai sebuah channel, sebelum kalian membuat sebuah channel, tentukan dulu bannernya. Kalian pasang di logo profil kalian, di banner kalian, dan kalian cantumkan titik fokus pembahasan dari konten-konten kalian. Sekalipun itu konten campuran, teman-teman. Agar pihak itu mengetahui mau diarahkan kemana konten-konten kalian, mau direkomendasikan ke orang-orang mana konten kalian. Hingga pada akhirnya, YouTube memiliki titik fokus dari konten kalian, sekalipun itu konten campuran, tapi setidaknya kalian memiliki banner yang pasti di banner kalian tersebut. Nah, yang kedua itu apa sih yang menyebabkan faktor channel kalian sulit berkembang? Yang kedua itu, kalian kurang memahami sistem SEO. Apa sih sistem SEO tersebut? Search Engine Optimization atau bahasa Indonesianya itu adalah pengoptimalan dari video-video kalian. Nah, apa sih yang harus dioptimalkan dari sebuah video? Tentunya 3 faktor utama yang harus kalian optimalkan dari sebuah video. Yang pertama itu sistem thumbnailnya, yang kedua itu sistem judulnya, dan yang ketiga itu sistem deskripsinya. Nah, kalian harus bisa mengolah dari mulai thumbnail, dari mulai membuat judul, bahkan isi deskripsi yang harus kalian cantumkan dari sebuah video. Nah, kalian harus memahami ke sana agar kalian lebih mudah untuk bisa mengekspresikan sebuah pengoptimalan dari hasil imajinasi kalian ke dalam sebuah konten, teman-teman. Nah, faktor ketiga apa sih yang menyebabkan channel kalian itu sulit berkembang? Nah, ini yang sering dialami oleh seorang YouTuber pemula, teman-teman. Kalian itu ketika membuat sebuah channel, teman-teman, ini menurut pengalaman saya pribadi, ketika membuat sebuah channel, alangkah baiknya kita mempelajari atau memahami aturan-aturan yang diberikan oleh YouTube terlebih dahulu. Agar misalkan channel kalian tidak terkena pelanggaran, agar misalkan channel kalian tidak terkena banyak spam. Karena kalau sudah banyak spam dan banyak pelanggaran, pada akhirnya ketika kalian mengajukan monetisasi, channel kalian itu nggak lolos monetisasinya, teman-teman. Dan kita pun tidak bisa mendapatkan uang dari YouTube, teman-teman. Kita telah membangun channel lama-lama, bahkan dengan susah payah, tapi hingga pada akhirnya ketika kita mengajukan sebuah monetisasi ke YouTube atau misalkan kita mengajukan proses AdSense, itu ditolak, teman-teman, karena kita tidak memahami peraturan-peraturan YouTube, kita tidak memahami peraturan-peraturan AdSense-nya, teman-teman. Alangkah baiknya kita mempelajari dulu ataupun memahami dulu peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh YouTube, teman-teman. Nah, yang keempat apa sih yang menyebabkan faktor sulit berkembang? Nah, ini teman-teman, rasa malu. Rasa malu yang menyebabkan faktor-faktor channel itu sulit berkembang. Ketika kita membuat sebuah channel, lalu kita malu membrandingkan channel kita kepada sosial media kita, teman-teman. Karena misalkan subscribernya itu masih sedikit, viewernya itu masih sedikit. Nah, kita mempunyai rasa malu untuk membrandingkan channel sendiri ke YouTube, ke sosial media kita sendiri, teman-teman. Itu yang menyebabkan channel sulit berkembang. Nah, yang terakhir, apa sih yang menyebabkan channel sulit berkembang? Ini yang kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh seorang YouTuber pemula, teman-teman. Ketika kita membuat sebuah channel, lalu kita mengupload video ke YouTube, dan video-videonya itu tidak ada yang menonton. Nah, kita malas lagi untuk mengupload sebuah video ke YouTube. Teman-teman, di sini saya simpulkan, bagaimana bisa kita mengejar 4.000 jam tayang untuk bisa mendapatkan syarat proses pengajuan monetisasi kalau misalkan kita nggak upload video lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mengupload sebuah video ke YouTube, lalu misalkan video itu tidak ada yang menonton. Kita itu bukan public figure ataupun misalkan artis yang sudah terkenal. Jadi harap bersabar, teman-teman, untuk bisa mendapatkan viewers.
kita harus belajar dari video sebelumnya, apa yang kurang, apa yang lebih, kayak gitu teman-teman. Agar misalkan ketika kita mengupload video lagi, kita bisa mendapatkan viewers yang lebih banyak lagi. Bahkan melebihi ekspektasi kita teman-teman sebagai seorang YouTuber. Oke teman-teman, itulah faktor-faktor penyebab kenapa channel kalian itu sulit berkembang. Mudah-mudahan dari faktor-faktor berdasarkan pengalaman saya pribadi ini ada manfaatnya untuk kalian sebagai seorang YouTuber pemula, ada semangat baru untuk terus aktif di dunia per-YouTuber sampai kalian channel itu dimonetisasi. Dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe channel Catatan Edi Nuria agar channel Catatan Edi Nuria bisa memberikan informasi-informasi yang menarik di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.